Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini kedatangan satu unit motor Vario 125 LED ya, 125 yang LED di sini yang LED. Itu di sini motor keluhannya atau permasalahannya itu dia tidak mau stasioner dan hidupnya juga susah ya. Hidupnya sangat susah dan kadang ya begitulah mati-matian motornya, dan saat jalan seperti nut-nutan ya. Saat jalan itu seperti nut-nutan atau gerbet ya. Dan mohon maaf di sini untuk jok sudah saya buka. Kenapa? Agar saya bisa mempermudah atau memperjelas ya untuk penjelasannya akan saya perjelas ya di sini biar lebih gampang ya, biar lebih gampang saya jelaskan. Oke, langsung saja di sini ya. Kenapa di sini saya kasih saya colokkan di sini alat ukur tekanan full pump ya. Kenapa? Karena di sini saya memberikan pencerahan ya, atau memberikan sedikit ilmu yang memang tidak seberapa lah ya. Namun di sini untuk pemula ya, di sini untuk pemula. Jadi motor ini gerbet, yaitu ini yang disebut motor injeksi ya, atau motor FI, itu mempunyai tekanan bensin ya. Tekanan bensin itu dari aki dulu ya, dari aki dikasih dikasih voltase tegangan, lalu masuk ke bagian tangki ya, ke bagian tangki. Di sana ada full pump, di dalam full pump ada rotak ya, di dalam full pump ada rotak, lalu ada pelampung bensin ya, dan ada pempesnya juga. Dan di sini permasalahannya yaitu motor itu susah hidupnya ya, walaupun hidup harus digas dulu baru bisa hidup. Dan kita coba kita coba kontak on kan dulu ya, dan nanti perhatikan di sini untuk tekanan full pumpnya. Untuk tekanan full pumpnya nanti perhatikan ya, pasti tahu lah ya di sini syarat motor agar bisa hidup untuk tekanan full pump dia harus ada di 40 PSI atau 42 PSI ya. Kita coba kontak on kan dulu. Oke, kita kontak on kan dan perhatikan ya di sini. Oke, saya kontak on kan. Di sini dia tidak mau bergerak ya untuk alat ukurnya. Di sini tidak mau bergerak. Padahal di sini kontak sudah saya on kan ya tuh. Oke, kontak sudah saya on kan. Kita coba on kan kembali kontaknya. Oke, dan di sini tidak ada pergerakan. Padahal di sini untuk rotak dia ada dengung ya, ada dengung. Namun untuk ukurannya dia tidak mau naik ya. Padahal di sini dengungnya ada ya. Dengungnya ada di sini. Dan di sini kita coba hidupkan dulu ya. Motornya kita hidupkan dulu ya, walaupun ini rotaknya tidak mau jalan ya, tidak mau jalan. Untuk tekanannya dia lemah sekali. Kita coba hidupkan ya. Ini standarnya. Ini harus pakai tangan ya, pakai tangan kiri. Dan dengarkan langsamnya seperti pincang ya. Langsamnya juga seperti pincang. Ini motor hidup ya, namun saat jalan dia seperti mau kehabisan bensin ya, atau gerbet saat jalannya. Ini hidup ya, kadang seperti ini ya, kadang langsamnya enak, kadang yaitu tidak ada ya, langsung mati. Kadang bisa langsam, kadang tidak bisa. Dan tekanan full pump dia tetap ada di, perhatikan, ada di 0 PSI ya. Nah, jadi permasalahannya kita akan bongkar untuk di bagian rotaknya ya. Oke, kita matikan dulu di sini. Jadi permasalahannya dari situ ya. Kita akan bongkar dulu ya untuk bagian rotaknya. Kenapa? Karena di sini si pemilik membawa ya, karena sudah saya jelaskan tadi permasalahannya dari sini. Dan si pemilik juga langsung membeli alatnya. Di sini ada pempes dan dengan apa namanya ini teh, ML Kun ya di sini untuk mereknya. Di sini Honda O-ring, karena untuk O-ring juga harus sekalian kita ganti ya. Dan ini rotaknya menggunakan bit ya, namun tidak tahu saya di sini apakah sama. Di sini bit mulai dari 2014 ya, K46. Oke, kita bongkar dulu untuk rotaknya di sini untuk full pumpnya. Sini ya.
Oke, dan ini ya untuk untuk full pumpnya di sini. Di dalam full pump ini ada dinamo ya yang disebut rotak. Kita coba cabut ya. Oke, tinggal kita buka dulu ya untuk rotaknya ini. Ini ada pempes. Pempesnya apakah sama ini? Kita nanti coba ya. Oke. Ini kalau yang tidak tahu untuk jalurnya bisa seperti saya ini ya, cabut dulu untuk bagian yang menuju ke bagian apa namanya ampere bensin ya. Seperti ini lalu kita tempelkan kembali ya, nanti kita cabut lagi ya. Ini. Nah, ini lalu kita cokel secara perlahan untuk di sini dan hati-hati ya untuk mencokelnya di sini karena emang rawan patah ini ya. Oke. Oke, ini yang akan kita ganti ya. Kita cabut songketnya di sini. Oke. Ini o-ringnya. Kita ganti juga ya.
Oke, sudah terpasang ya, tinggal kita coba cek tekanannya apakah sekarang ada naik, karena ini lumayan lokal ya, karena untuk rotaknya lokal tidak akan sempurna untuk naiknya seperti yang originalnya ya. Kita coba dulu ya di sini. Kita coba kontak on kan dan perhatikan di sini ya. Tapi dia ada naik ya, walaupun sedikit dia ada naik. Kita coba hidupkan ya. Kita coba hidupkan. Oke, di sini tanpa digas langsung hidup ya. Dan ini knalpotnya bocor, dan untuk langsamnya enak juga ya di sini. Oke, kita coba geber. Oke. Namun saat digas dia naik ya, saat digas dia naik. Dan langsamnya juga sekarang lumayan agak enak ya, karena ini tidak akan seperti yang originalnya ya, karena di sini yang belinya si pemilik atau yang punya motor, jadi kita tidak bisa memaksa untuk memberi yang original ya. Namun sudah saya jelaskan, yang lokal seperti ini, yang original seperti ini, namun dia karena budgetnya kurang, jadi membeli yang tipe ini ya, yang biasa. Tidak apa-apa lah ya, yang penting sedikit, yang penting tidak mati-matian motornya dan tidak berbet. Dan langsung bisa hidup ya, karena ini pemakaiannya untuk anaknya cewek, jadi saat di starter dia bisa langsung hidup ya, tidak perlu digas dulu baru bisa hidup. Dan sekarang tanpa digas juga langsung hidup ya motornya. Oke, jadi seperti itu ya, semoga bermanfaat cara mengganti rotak untuk di motor Vario 125 yang LED ya. Semoga bermanfaat. Untuk yang baru bergabung di Baut Channel bisa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.